Iha Purwanti, saya mau tanya dulu. Anda muslimah? Iya. Sudah sering nonton di TV? Iya. Sering. Sering. Masih Islam? Masih. Sungguh nekat yang nyata. Bagaimana mungkin Purwanti sering nonton di TV tapi masih Islam? Allah, Allah. Kan pengen tahu maksudnya itu ajarannya gimana gitu. Ajaran apa? Edis. Baik, di dalam saya kan seorang Kristen, jadi saya akan memberitakan apa ajaran Kristen dan saya akan memberitakan apa ajaran Islam. Di dalam ajaran Kristen, beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang berdosa, contoh misalnya kepada orang yang lumpuh, dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih parah daripada ini. Kepada seorang yang didapati ini dikatakan juga seperti itu. Tuhan Yesus selalu mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika ada orang datang kepada Yesus dikatakan selalu begitu. Disuruh bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Nah, beda dengan ajaran Islam. Saya mau nanya. Apa itu? Di luar jalur itu ya. Boleh. Keluar jalur. Ini kita selesaikan Enggak, dulu. Di luar. Enggak mau nanya. Kenapa? Oke lah, baiklah, kalau, Pak. Oke, silakan. Mungkin kamu ganti tema, silakan. Kalau hari kiamat itu nanti menjelang kiamat, Nabi Muhammad itu kan yang terakhir ya. Kenapa nanti yang diturunkan kok malah Nabi Isa yang untuk membunuh Dajjal? Ya karena Muhammad sudah meninggal. Muhammad sudah ada di alam kubur. Iya, kenapa yang meninggal malah yang terakhir? Ya itu kan sudah saya upload di video saya. Makanya ketika kita belajar agama Islam, pastilah kita akan meninggalkannya. Coba ya, Purwanti. Menurut agama Islam, siapakah Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Menurut agama Islam pula, siapakah Nabi yang akan datang? Maksudnya datang gimana? Nanti Nabi yang akan datang di akhir zaman dan membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Berarti siapa Nabi yang terakhir? Nah, kan? Setiap satu statement di dalam agama Islam itu akan memukul kepala orang yang membacanya. Iya. Bagaimana mungkin kamu percaya Muhammad Nabi terakhir, tetapi di detik yang sama kamu percaya akan datang lagi Nabi setelah Muhammad, namanya Nabi Isa. Sedangkan Dajjal itu kan katanya suka itu kayak mitnah gitu ya, terus kayak adu domba orang. Ini bukan masalah Dajjal itu adu domba atau bagaimana. Artinya iman Islam itu sudah bubar kalau dikatakan bahwa Muhammad itu Nabi terakhir. Sementara setelah dia masih akan datang Nabi. Betul nggak? Iya. Iya. Kalau kamu sering nonton channel saya, Purwan, enggak, kamu nonton channel saya itu hanya lewat-lewat saja atau benar-benar kamu tonton betulan? Belum lama, itu kan aku pas lihat di akun temen ada yang ini, Edis TV, aku nyimak. Terus buka Facebook juga ada. Iya, kepada yang gini-gini kalian perlu share ini biar mereka ini mengaku benar. Jadi banyakin kalian share siaran ini, share kepada sebanyak-banyaknya umat Muslim. Begitu, karena mereka harus mendengar ini. Jadi begini, Purwanti, saya tahu kamu tidak mempelajari agama Islam. Itulah sebabnya kamu masih Islam. Saya tahu itu. Coba, Purwanti, hal apa yang membuat kamu itu kok masih bersikeras memilih Muhammad padahal kamu sudah nonton channel ini? Kebaikan apa memangnya yang hendak kamu teladani dari Muhammad? Karena udah dari orang tua agamanya itu. Nah, iya, berarti karena tidak mau mikir. Coba seandainya kamu berpikir, Purwanti, Tuhan Yesus mengajarkan supaya jangan berbuat dosa. Muhammad sebaliknya. Coba, kamu percaya nggak dengan takdir Allah? Iya, makanya itu kan ada qadar dan qadar itu udah nasib seseorang udah digariskan ya. Udah digariskan sama Allah kan? Misalnya seseorang. Tapi kenapa nasib orang itu tidak bisa berubah kalau orang itu sendiri tidak mau merubahnya?
Iya, makanya Kalau itu udah digariskan, bertentangan. kenapa harus Kan ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum jikalau kaum tersebut tidak mau merubahnya, betul? Ya, ya. Nah, makanya masalahnya itu bertentangan dengan statementnya Allah. Kalau sudah ditakdirkan Allah, gimana mau berubah lagi? Betul nggak? tapi kenapa nggak bisa berubah kalau kita nggak berusaha, itu yang bikin pusing. Kenapa nggak sih? Iya, makanya saya bilang bikin pusing ajaran agama Islam. Purwanti. Iya. Bukan begitu, maksudnya itu kalau belajar kan bukan cuman kulitnya aja, dalamnya juga. Coba pelan-pelan ya Purwanti ya. Ya. Menurut hadis, menurut perkataan Muhammad, sesungguhnya takdir manusia itu sudah ditetapkan, sudah dituliskan, bahkan sebelum diciptakan pun sudah dituliskan. Betul? Artinya kalau ada seorang wanita muslimah korupsi misalnya, itu sudah takdir Allah nggak? Nggak tahu, itu salah orangnya kali. Kok salah orangnya? Bukankah manusia itu hanya Iya, udah menjalankan garisnya takdir? kali. Iya, kayak wayang kan? Iya, Tergantung wayang. dalamnya kan. Wayang, makanya dalam agama Islam itu manusia itu hanya wayang saja. Semua sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang muslimah ditakdirkan untuk korupsi, berarti yang bikin dia korupsi siapa? Nah, Nafsunya. bingung kan? Nafsunya Bingung kan? kan, dalam diri manusia ada nafsunya juga. Bukankah Allah yang menetapkan? Bukankah Allah yang sudah menuliskan suratan tangannya? Ya, Jadi serba nggak masuk akal memang. Satu bilang katanya mengikuti hawa nafsu. Satu bilang bukankah Allah sudah menetapkan takdirnya? Kan bingung. pusing. Bingung, memang bingung. Makanya saya pernah bilang, semakin dipelajari agama Islam itu, semakin dekat waktunya untuk meninggalkannya. Kan aku punya teman non muslim, jadi aku lihat ya di TV. Ya, maksud saya begini, Purwanti. Kalau kamu menonton, coba kamu renungkan gitu loh perkataan saya itu. Ya kan? Mumpung belum Ya kayak yang lihat kayak orang haji itu kayak nyium-nyium Ka'bah nyium-nyium itu batu. memang kalau ya itu aku lihat kan, itu kalau dilihat-lihat itu emang kalau kita kayak ke sana kayak apa ya, bukan pakai hati gitu, itu sama saja nyembah berhala sih. Ya iyalah. Makanya menurut aku kalau buat orang yang punya duit banyak itu, sebelum ke sana itu lihat orang sekitarmu yang membutuhkan, bantu dia gitu, daripada ke sana kayak gitu, kayak ngelilingi Ka'bah kan gitu, kayak orang Muter-muterin nyembah batu, ya kan? Nyium-nyiumin batu. Iya, Memberi salam terus kepada batu. pulangnya dapat gelar haji kan, itu kayak Iya. gimana gitu. Ya itu namanya bisnis Arab. Iya. Tapi saya senang, Purwanti. Artinya kamu nangkap dengan pesan yang saya sampaikan. Artinya kamu berpikir kan. Nah, umat muslim saya rasa tidak satu dua yang seperti kamu yang nonton channel ini. Soalnya kan itu kan aku orang Jawa ya, jadi kan nggak harus belajar agamanya kan, agama itu banyak aliran Jawa Islam itu. Jadi kayak aku ikut yang kepercayaan juga sih, maksudnya kayak nggak melulu kayak syariat aja itu. Kalau syariat kan tergantung pada buku. Ya gitu, maksudnya kayak emang arti belajar haji itu apa nggak- sih? kayak perjalanan gitu kan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa arti haji itu? Kan nggak tahu kan makanya. Pergi haji bila mampu kan, kayak Iya, perjalanan jauh. haji itu adalah sapaan kepada tamu, pengunjung. Iya, makanya saya bilang orang Islam itu sering menggunakan kosakata bahasa Arab, tapi mereka tidak tahu. Makasih yang sudah berbagi. Tapi itu Purwanti yang mau saya bilang sama kamu, jangan sia-siakan waktu, ya kan? Kamu sering dengar, kita sudah sering membandingkan di sini ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad, itu sudah sering kita bahas. Ya, apa yang membuat kamu berat begitu untuk meninggalkan Muhammad dan mengganti Muhammad dengan Yesus, itu apa yang membuat kamu berat?
Aku sendiri, maksudnya itu aku kan Islam, cuman aku kan kayak kepercayaan Jawanya ya. Jadi apa ya? Ada kata-kata itu gini. Apa itu kalau Tuhan udah menyatu dengan dirimu, apa saja bisa kamu beli gitu misalnya gitu. Cuman cara menyatukan diri dengan Tuhan itu aku masih nggak bisa, susah gimana caranya menemukan, sedangkan kita masih bingung. Ya, jadi begini ya. Kalau kita itu di dalam Kristen ada yang namanya Roh Kudus, rohnya Tuhan. Atau mungkin kalau bahasa Jawanya itu Roh Suci. Ya, pernah dengar? Ya. Ya, Roh Kudus atau Roh Suci. Nah, itu di dalam agama Kristen itu adalah yang menuntun, yang mengendalikan supaya seseorang itu hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Makanya ada lagunya supaya Roh Kudus itu hadir, tinggal di hati orang. Nah, itu maksudnya supaya kita itu menyatu dengan Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, maka orang tersebut akan berjalan di dalam kebenaran. Gitu loh. Nah, sedangkan di Muslim, Ya terus. ya, sedangkan di dalam agama Islam, Anda itu juga hidup di bawah kendali, di bawah dikuasai, tapi yang menguasai, yang mengendalikan tuh Muhammad. Makanya umat Muslim itu ngikutin Muhammad. Muhammad berjenggot, dia berjenggot. Muhammad istrinya banyak, dia istrinya banyak. Muhammad pakai calak, dia pakai calak. Muhammad jidatnya hitam, dia ikut-ikutan jidatnya hitam. Sedangkan kekristenan tidak bicara itu. Iya, ada yang pakai cadar, padahal itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Iya, biasanya kalau pakai cadar, ya yang penting nggak masukin itu loh, masukin ini. Masukin barang-barang di Indomaret. Menutup aurat katanya. Padahal itu budaya Arab. Kita di Indonesia. Iya, jadi maksudnya begini, biar kita tidak melebar kemana-mana. Yang saya ingin sampaikan begini, kamu kan tadi berkata bagaimana cara kita itu terkoneksi lah mungkin bahasanya, tapi bahasamu tadi adalah menyatu, betul nggak? Iya. Menyatu dengan Tuhan. Nah, itu sebenarnya itu ajaran Kristen seperti itu. Jadi di dalam Kristen itu bahwa manusia ini itu merupakan bait Tuhan yang sejati. Tahu bait nggak? Itu kan aku bahasa Jawa itu pas di pesantren itu Pak Ustadznya bilang, "Yen Allah wis manjing ning awakmu apa wae bakal iso ketuku." Ya, maksudnya begini. Kalau di dalam kekristenan, tubuh kita ini adalah rumah Tuhan yang sejati atau bait Tuhan yang sejati. Makanya supaya Tuhan itu tinggal di diri kita. Bagaimana? Yaitu rohnya itu tinggal di hati kita. Supaya roh itu mengendalikan diri kita, begitu. Itu dalam ajaran Kristen. Dia terpingan. Kalau dalam ajaran agama Islam, bukan, rumah Tuhan ada di Arab, jauh. Kalau dalam agama Kristen, rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita sendiri. Iya betul, emang di hati. Tapi itu nggak ada konsep seperti itu nggak ada dalam agama Islam. Kalau aku ada. Gimana? Kalau yang maksudnya itu kayak kita melakukan sholat itu kan kita fokus ke hati, bukan fokus ke sajadah atau ke apa. Nanti itu sama saja kita menyembah berhala. Salah. Dalam agama Islam itu kalau sholat, Anda harus memperhatikan gerakan kaki, gerakan tangan. Yang begini. Coba kamu termasuk yang begini, atau yang begini? Nah, ada juga yang begini kan? Ada juga yang di depan begini, betul kan? Iya, beda-beda. Coba, Bapak, kenapa ngadep Allah harus begini? Bingung pasti. Makanya saya cuma pesan sama kamu begini, Purwanti. Ketika kamu melakukan itu, kamu itu melakukan hal yang ya. Coba apa gunanya kamu kalau begini? Gunanya apa saya tanya? Berdiri itu sama dengan apa ya?
Aku lupa weh. Iya. Kadang-kadang posisi kakimu juga harus ya begitu apa duduk tahiyat itu. Iya. Ya. Kalau Kenapa harus begitu duduknya? Sampai sekarang orang Muslim nggak bisa jawab itu. dari Itu yang awal disebut itu. dengan ritualisme, ritual-ritual, kegiatan-kegiatan fisik ritual. Padahal di dalam agama Kristen bukan seperti itu. Datang kepada Tuhan itu bukan gerak-gerakin kayak gerakan-gerakan begitu. Seperti itu. Ya itulah Purwanti, intinya ya mungkin kamu baru nonton channel saya rasa dikit ya. Kalau kamu sudah sering nonton channel saya pastikan kamu pasti tidak seperti ini lagi. Ya saya berharap sama kamu meresapi atau bila perlu lihat konten-konten saya yang lain begitu. Karena kalau kamu di dalam agama Islam itu, kamu itu dijanjikan oleh Allah perempuan-perempuan yang berikan kepadamu sebagai hadiah. Kok gitu? Loh, memang itu ayat Al-Quran. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan bahwa pahala bagi orang-orang atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang malah Alhamdulillah ketawa. dong. Gimana? Ya alhamdulillah. Buat apa kamu? Ya kan udah gede. Gimana? aduh, gawat. Aduh. Oke lah. Ya, teman-teman yang baik, kita sudah sama-sama menyaksikan percakapan yang luar biasa antara saudara Edis TV dan seorang saudara kita yang sedang mencari. Kita bisa merasakan ketulusan dalam setiap pertanyaan yang diajukan teman-teman ya. Dan bagaimana saudara Edis dengan sabar menjawabnya dan menjelaskan kepadanya ajaran Yesus Kristus. Saya pribadi sangat tersentuh ya melihat bagaimana ajaran Yesus yang penuh dengan kasih dan pengampunan, yang pengajarannya jauh berbeda dengan nabi-nabi lain teman-teman ya. Kita semua berharap ya, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh saudara Edis bisa menjadi jalan bagi saudara kita ini ya untuk semakin mengenal Yesus dan pada akhirnya bisa memilih untuk mengikut Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak saudara yang mungkin saat ini sedang merasa bimbang atau ragu ya, atau mungkin kamu merasa belum pantas, belum siap untuk menerima Yesus, atau mungkin kamu masih mencari-cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu ya. Saya ingin katakan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua punya masa lalu. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi justru itulah mengapa kita membutuhkan Yesus. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni dan memulihkan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya saudara, hanya melalui Yesus kita bisa mendapatkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Hanya melalui Yesus kita dapat sampai kepada surga. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga ditegaskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, jangan tunda lagi saudara. Jangan biarkan keraguan menghalangimu untuk mengalami kasih dan keselamatan dari Yesus. Bukalah hatimu dan izinkanlah Dia masuk ke dalam hatimu. Saya yakin kamu tidak akan pernah menyesalinya. Tuhan memberkati.